Halo adik-adik, kita lanjutkan di part kedua. Adik-adik mungkin penasaran ya, mana saja jurusan-jurusan yang menjadi pendukung mata pelajaran masuk di SNMPTN atau seleksi prestasi selanjutnya ya adik-adik. Oke, simak untuk part 2-nya. Baik, untuk part 2 di pelajaran pendukung di SNMPTN tahun 2023 atau seleksi prestasi, yang mana yang pertama adalah ilmu atau sains akuntansi ya adik-adik. Nah, jadi bagi adik-adik yang jurusan IPA juga bisa masuk di jurusan ilmu akuntansi. Untuk jurusan IPA, IPS itu berbeda ya. Untuk IPA-nya matematika, kemudian IPS-nya mata pelajaran pendukungnya ekonomi, kemudian bahasa adalah matematika. Kemudian untuk ilmu sains dan manajemen itu ada matematika, kemudian IPS ekonomi, kemudian bahasa matematika. Kemudian selanjutnya di logistik itu untuk IPA-nya matematika, kemudian IPS-nya adalah ekonomi, kemudian matematika juga. Kemudian selanjutnya administrasi bisnis yang untuk anak IPA adalah matematika, untuk IPS-nya ekonomi, kemudian bahasanya matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan bisnis itu bisa contohnya sekolah bisnis manajemen kayak di ITB ya adik-adik. Itu mata pendukungnya adalah IPA, matematika, kemudian IPS ekonomi, kemudian bahasa matematika. Kemudian untuk ilmu sains dan komunikasi, mata pendukungnya untuk anak-anak IPA adalah bahasa Indonesia, untuk IPS-nya sosiologi, kemudian untuk bahasa antropologi. Kemudian selanjutnya untuk jurusan pendidikan. Nah, untuk jurusan pendidikan, untuk notnya untuk jurusan IPA, paling banyak satu mata pelajaran pendukung yang relevan dengan program studi kependidikannya. Maksudnya apa? Contoh, misalnya ngambil jurusan pendidikan fisika, otomatis berarti mata pelajaran fisika juga dipertimbangkan. Untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya berarti bahasa Inggrisnya juga yang dipertimbangkan. Sama untuk jurusan IPS dan bahasa. Otomatis bagi adik-adik yang jurusannya IPS dan bahasa, misalnya ngambilnya jurusan pendidikan biologi, otomatis penilaiannya akan berkurang ya adik-adik. Kemudian selanjutnya teknik dan rekayasa. Mata pelajaran pendukungnya adalah fisika atau kimia dan atau matematika dari kelompok peminatan MIPA. Kemudian selanjutnya IPS matematika, bahasa matematika. Kemudian selanjutnya untuk ilmu dan sains lingkungan, mata pelajaran pendukungnya untuk IPA adalah biologi, untuk IPS dan bahasa matematika, dan bahasanya juga matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan kehutanan, mata pelajaran pendukung anak IPA adalah biologi, untuk IPS dan bahasa masing-masing matematika. Kemudian untuk jurusan ilmu kedokteran, ini perlu diperhatikan ya adik-adik, untuk jurusan sains dan kedokteran, bahwa anak-anak IPA yang paling mendukung adalah biologi atau kimia, untuk IPS matematika, untuk bahasa matematika. Makanya di sini mengindikasikan bahwa ilmu kedokteran bisa dimasukin dari anak IPS dan bahasa, sementara sesuai dengan Permendikbud ini ya adik-adik. Kemudian selanjutnya ilmu atau sains kedokteran gigi, jurusan IPA-nya adalah biologi dan kimia, kemudian untuk IPS dan bahasanya adalah matematika. Kemudian selanjutnya ilmu dan sains veteriner, kemudian untuk mata pelajarannya selanjutnya ada biologi atau kimia, kemudian IPA dan IPS matematika. Jurusan farmasi, mata pelajaran anak IPA biologi atau kimia, kemudian IPS sama bahasa matematika. Kemudian selanjutnya ilmu sains dan gizi, untuk adik-adik dari IPA, maka jurusan pendukungnya, mata pelajaran pendukungnya adalah biologi atau kimia, kemudian IPS dan bahasa masing-masing matematika. Nah, selanjutnya untuk kesehatan, pelajaran pendukungnya adalah biologi, untuk IPA dan IPA, kemudian untuk yang IPS sama bahasa matematika atau sosiologi. Kemudian untuk bahasa matematika. Kemudian untuk jurusan kebidanan, untuk anak IPA adalah biologi, untuk IPS-nya matematika, untuk bahasanya matematika. Kemudian untuk keperawatan itu untuk anak IPA biologi, untuk IPS-nya matematika, untuk bahasanya matematika. Kemudian untuk kesehatan IPA biologi, kemudian IPS matematika, kemudian bahasa matematika. Kemudian ilmu dan sains informasi IPA matematika, kemudian IPS-nya matematika, kemudian bahasa matematika.
Dan selanjutnya jurusan hukum atau kita kenal dengan SH ya adik-adik untuk nanti kalau lulus. Jurusan pendukungnya untuk anak-anak IPA adalah PPKN. Kemudian selanjutnya untuk IPS sosiologi, kemudian PPKN, kemudian bahasa juga PPKN. Kemudian selanjutnya untuk rumpun ilmu atau sains militer itu untuk IPA-nya PPKN, IPS-nya sosiologi, kemudian bahasanya PPKN. Kemudian selanjutnya untuk urusan publik, jurusan urusan publik ya adik-adik, itu jurusan pendukungnya adalah urusan publik adalah IPA, PPKN, kemudian IPS sosiologi, kemudian bahasa PPKN. Kemudian ilmu atau sains keolahragaan untuk jurusan IPA, pendidikan jasmani, kemudian olahraga, kesehatan PJOK atau biologi. Kemudian untuk IPS sama bahasa masing-masing PJOK. Kemudian untuk pariwisata, jurusan pendukungnya matematika untuk anak IPA, kemudian untuk IPS ekonomi, kemudian matematika. Kemudian selanjutnya untuk transportasi, untuk anak IPA matematika dan kelompok peminatan IPA, kemudian untuk IPS-nya matematika, kemudian bahasa matematika. Kemudian selanjutnya bioteknologi atau kewirausahaan atau biofarmatika. Untuk anak IPA adalah biologi dan matematika, kemudian IPS matematika, kemudian bahasa matematika. Kemudian selanjutnya untuk geografi, kemudian geografi lingkungan sains dan informasi geografi, maka untuk anak-anak IPA, fisika dan matematika. Kemudian untuk jurusan IPS, geografi dan matematika, kemudian untuk bahasa, jurusan mata pelajaran pendukungnya adalah matematika. Jadi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang dinominasi oleh pelajaran matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan informatika medis dan informatika kesehatan, kalau di Politeknik jurusan ini seperti informasi kesehatan atau rekam medis ya adik-adik. Untuk anak-anak IPA, biologi dan matematika, kemudian kelompok peminatan. Kemudian untuk IPS-nya matematika dan bahasa juga matematika. Kemudian selanjutnya untuk jurusan konservasi biologi, konservasi hewan liar dan sebagainya, maka jurusan IPA pendukungnya adalah biologi, kemudian IPS-nya matematika, kemudian untuk bahasanya matematika. Kemudian untuk 56 teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, peternakan dan perikanan, maka jurusan pendukungnya untuk anak-anak IPA kimia dan biologi, kemudian IPS matematika, kemudian bahasa juga matematika. Kemudian selanjutnya sains data untuk jurusan IPA, matematika dan kelompok peminatan MIPA, kemudian untuk IPS matematika, kemudian bahasa juga matematika. Kemudian untuk nomor 58, kemudian untuk jurusan IPA, mata pelajaran pendampingnya ada biologi, kemudian IPS matematika, kemudian untuk bahasa matematika. Kemudian selanjutnya studi humanitas, itu jurusan IPA dari mata pelajaran PPKN, kemudian IPS sosiologi, kemudian yang terakhir adalah bahasa antropologi. Kesimpulan dari video kali ini adalah 1. Matematika tetap menjadi mata pelajaran pendukung utama ternyata di semua jurusan. Kemudian yang kedua, untuk jurusan kedokteran yang selama ini nanti dipakai hanya dari jurusan IPA, maka di SNMPTN besok bisa dimasuki dari jurusan bahasa dan IPS, yang tentunya yang dipakai adalah mata pelajaran matematika. Nah, itu kesimpulannya, adik-adik bisa cek video ini dari awal sampai akhir. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.